teman-teman sekerja semuanya. Bagaimana kabarnya dengan sore hari ini? Kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa kita, mari kita bernyanyi dari semula telah kau siapkan demi masa depanku. Kesempatan di sore hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul Tuhan, dan kami hari ini juga akan siap mendengarkan apa yang akan kami pelajari Tuhan, tentang kami tahu bahwa pentingnya pekerjaan kami bagi Tuhan. Jadilah doa kami singkat kalau sudah berdoa. Amin. Salam semuanya. Pada hari ini kita akan mulai pelajaran kita, dan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, pelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang apakah pekerjaan kita atau yang kita lakukan itu penting bagi Allah? Atau secara spesifiknya saya akan mengasih judul besarnya, pekerjaanmu sangat penting bagi Allah. Nah, tentu kalau memang orang di luar sana ataupun banyak kita dengar, setelah kita menyelesaikan studi kita, kita harus memasuki ke jenjang yang lebih lagi dalam kehidupan kita atau memulai kehidupan kita setelah kita selesai di dalam studi kita. Nah, banyak orang tua berkata bahwa anak selesai kuliah dia harus bekerja, atau selesai pendidikannya dia harus mencari pekerjaan. Tetapi pada hari ini kita tidak mengarah ke arah sana, tapi saya mau kita membahas bagaimana pekerjaan itu bisa menjadi penting bagi Allah. Oke. Kata bekerja berasal dari kata dasar kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan atau yang diperbuat atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari kelangsungan kehidupan. Itu Kamus Bahasa Indonesia mengatakan. Nah, kalau kita menarik arti kata pekerja di situ di dalam Kamus Bahasa Indonesia kayaknya kurang lengkap. Jadi Sir di sini akan mencoba mengartikan, kita membahas bersama-sama menurut para ahli dan juga menurut pandangan orang-orang religius. Menurut para ahli dikatakan seperti ini, yaitu salah satu Sir ambil menurut daripada Berenita,
Kerja itu dipandang dari sudut sosial yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat ataupun keluarga, atau untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi artinya, dari pembahasan daripada para ahli di sini, pandangan Berenita menyatakan bahwa kalau orang bekerja, maka dia pertama sekali, kalau ada melakukan kegiatan kerja di situ, maka dia pertama sekali akan memenuhi kebutuhan keluarganya, baru yang kedua menaikkan taraf kehidupan sosialnya di tengah-tengah orang lain. Yang kedua, tadi kita pertama menurut pandangan para ahli arti kerja itu. Nah, yang kedua, menurut pandangan orang-orang religius, artinya orang-orang agamawis. Orang-orang religius mengatakan bahwa kerja adalah suatu upaya untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dalam hal ini, kalau kita kerja ataupun bekerja, itu merupakan suatu komitmen hidup yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan, jadi kita sudah belajar arti kata kerja menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut para ahli, dan juga menurut orang religius. Oke, dari ketiga itu, secara pribadi akan menyimpulkan pengertian daripada kerja. Jadi, yang bisa saya simpulkan, yang bisa terdapatkan di situ adalah bahwa kerja itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan pemenuhan kebutuhan dalam kurung gaji, dan juga untuk memperoleh bayaran atau upah kalau sesuai dengan apa yang kita terima. Dan pekerjaan kita itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan melalui setiap melalui jenis pekerjaan yang kita lakukan. Oke. Yang kedua, di sini tadi kita sudah membahas tentang mengenai pekerjaan. Sekarang kita akan mulai masuk kembali apa dan bagaimana pandangan Alkitab mengenai bekerja. Atau kita langsung masuk ke materinya, pekerjaan Anda penting bagi Allah. Dikatakan pekerjaan Anda penting bagi Allah, itu dimulai daripada zaman penciptaan zaman penciptaan manusia oleh Allah, yang dimana Allah sendiri sudah memikirkan. Allah sendiri sudah memikirkan bahwa siapa nanti yang akan mengusahakan alam yang kuciptakan ini. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita dulu menemukan beberapa kata kerja di dalam Alkitab. Karena kerja ini dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 22, ada berbagai banyak kerja yang dilakukan oleh yang tertulis di dalam kitab ini. Kenapa harus kerja di situ? Karena Allah sendiri bekerja. Allah sendiri bekerja untuk menciptakan alam semesta di pasal 1. Kejadian pasal 1 kita akan baca. Setelah dunia diciptakan, diserahkan kepada manusia, kita yang mengusahakan. Dan di pasal yang ke-22, Allah akan memberikan upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Berarti kerja ini bukan hanya di sekuler aja ternyata. Orang bekerja di dalam setiap pekerjaannya masing-masing, baik sekuler, baik rohaniawan, nanti itu akan dipertanggungjawabkan pada akhir zaman nantinya. Oke. Asal mula manusia bekerja itu berasal dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Sini dikatakan sangatlah jelas bahwa tujuan Allah, nanti kita baca ya di rumah, Kejadian pasal 1 ayat 28. Dan secara singkat dikatakan seperti ini. Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu agar manusia bertambah banyak. Tujuan Allah
Ciptakan manusia itu di situ. Asal mula adanya pekerjaan. Yaitu apa? Manusia. Tadi saya bilang manusia. Manusia yang mengusahakan ini. Dikatakan di ayat 28, bertambah banyaklah dan beranak cuculah. Dan penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berusaha, usahakanlah apa yang ada di atas bumi. Jadi teman-teman sekalian, kita diciptakan di dunia ini bukan untuk bermalas-malasan. Bukan untuk juga kalau kita bekerja, bukan berarti kita bekerja ini untuk diri kita sendiri, tidak. Barang siapa nanti yang mau mencari pekerjaan, ingatlah ayat ini. Kejadian 1 ayat 28. Kamu, kita semua ada di dunia ini, tercipta, lahir, untuk mengusahakan apa yang Allah sudah ciptakan kepada kita. Dulu manusia di Taman Eden, itu pekerjaannya sangat enak sekali. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan. Mereka cukup meminta kepada, Tuhan menyediakan kepada mereka semua jenis makanan dan tumbuh-tumbuhan biji-bijian. Mereka tinggal ambil, itulah pekerjaan mereka. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, di Kejadian 3 ayat 19, mereka sendiri yang berupaya untuk menghasilkan makanannya. Sampai sekarang ini kita manusia, kita sendiri yang menghasilkan makanan kita sendiri. Kalau kamu mau makan, maka bekerjalah. Siapa yang tidak bekerja, tidak boleh ia makan. Janganlah ia makan, katanya dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Jelas sekali dikatakan kan. Jadi dari penjelasan di atas, kalau kita bisa tarik ke dalam diri kita sendiri, pekerjaan yang penting bagi Allah itu adalah pertama, kemauan hatimu untuk bekerja pertama sekali. Kemauan hatimu bekerja untuk mengolah alam. Ingat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Kalau apa katanya? Janganlah engkau masuk melakukan apa yang sia-sia sampai dengan hari di mana kematianmu datang. Kata Pengkhotbah. Nah, kalau kamu mau bekerja, ada kemauan dalam diri untuk mengembangkan diri, ada kemauan diri untuk mengusahakan apa yang sudah ada, baik dalam pikiran, tanah yang kita olah, ataupun lapangan pekerjaan yang tersedia. Kalau ada kemauanmu, maka segala yang kamu usahakan tidak sia-sia. Baru yang kedua, mengapa pekerjaan itu penting bagi Allah? Yang kedua, Tuhan mau melalui pekerjaannya itu, manusia atau kita menjadi berkat bagi sesama. Banyak orang bekerja, baik pekerjaan di bidang kerohanian, pekerjaan di bidang sekuler sekalipun. Mereka cuma mengejar materi, kekayaan, harta, jabatan. Mereka lupa sama Tuhan yang menciptakan dan memberikan pekerjaan itu kepada mereka. Iya kan? Yang kedua, yang ketiga, mengapa Tuhan, mengapa pekerjaan yang kita lakukan nanti itu harus penting di hadapan Allah? Yang kedua, yang ketiga, kita harus mencari peluang untuk berbuat baik. Kalau kamu bekerja, ada penghasilanmu nantinya, beri kepada sesamamu yang berkekurangan. Jangan kamu simpan sendiri. Jangan kamu usahakan bagaimana hasil yang aku dapatkan ini bisa bertambah lagi buat diriku sendiri. Jangan. Tuhan tidak suka itu. Karena pentingnya pekerjaan bagi Allah untuk apa? Supaya bisa kamu bantu sesamamu. Baru yang keempat, kalau yang sudah bekerja, rajinlah bekerja dan tekun. Dan disiplin. Di zaman sekarang banyak orang mengeluh. Ya kan, mengeluh. Susah kali cari kerja. Apanya Tuhan ini? Padahal apa? Dia malas sebenarnya. Sebenarnya segala sesuatu yang ada di depan matanya dia, segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ini, bisa menghasilkan
suatu mata pekerjaan buat kita. Salah satunya, di rumah masing-masing pasti punya tanaman kan? Atau di rumah masing-masing pasti punya tanah yang bisa diolah walaupun cuma beberapa jengkal kaki misalnya. Itu aja olah baik-baik, dikasih pupuk, ditanami dengan baik, pasti akan membuahkan hasil yang membuat dia bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, bagi yang punya skill, tidak harus dia mencari pekerjaan di perusahaan juga bisa. Bisa aja dia, misalnya sekarang zaman YouTuber seperti yang saya lakukan sekarang ini, memang dia ada hobinya di dalam komputerisasi, bisa dilakukan seperti ini. Tidak harus dia dipimpin oleh orang lain. Kenapa? Tuhan memberikan karunia skill kepada orang, tiap-tiap orang berbeda. Ayo mulai dari sekarang, mari gali potensi dirimu, gali skillmu di dalam dirimu. Jangan biarkan itu mati. Kalau sempat itu mati dan merasa nyaman, maka yakinlah. Dari Sir berkata bahwa kamu tidak akan bisa berhasil. Karena setiap orang dikasih skill, setiap orang dikasih karunia atau talenta yang berbeda-beda. Saya kasih contoh seperti ini di dalam Alkitab. Kalau kita melihat Petrus, secara tidak langsung, Petrus itu hanyalah seorang nelayan biasa. Iya kan? Tapi coba lihat. Kalau seorang nelayan biasa ini, dia mengenal Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dia mau diajarkan, dibentuk, sama seperti kita di PPA ini, lihat dia sekarang. Dia berhasil menjadi rasul. Dia berhasil menjadi murid Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan banyak jiwa. 3.000 orang upah didapatkan dia sekali khotbah. Dari dia nelayan tuh. Gak usah sekolah teologi pun dia, tapi dari nelayan itu bisa dimenangkannya. Kenapa? Intensitas kepada Allah. Jadi, dari teks di atas, Sir bisa berkata seperti ini. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya, setiap kegiatan yang kamu lakukan, setiap pekerjaan yang kamu lakukan bagi seorang yang sudah bekerja, kalau kamu melakukan dengan sepenuh hatimu sama seperti untuk Tuhan, maka kamu dan pekerjaanmu akan diperhitungkan Tuhan untuk masa depanmu. Ingat, orang yang mau, bagi orang yang mau setiap pekerjaannya itu sangat penting bagi Allah. Dia pertama harus takut akan Tuhan. Yang kedua, mendisiplinkan diri, rajin bekerja dan tidak malas bagi yang sudah bekerja. Baru yang ketiga, fokus dengan pekerjaannya. Mau dia misalnya nelayan, mau dia kerjaan apa, mau dia masih kuliah, fokus dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Supaya apa? Karena setiap pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang akan diperhitungkan samamu. Karena kamu manusia yang penting, orang yang penting bagi Allah, pekerjaanmu sangat penting bagi Allah, kamu adalah generasi-generasi penting bagi Allah. Jangan sia-siakan itu. Inilah yang bisa saya bagikan bagi kita semuanya. Tadi sudah menjelaskan bagaimana contoh orang yang dulunya melakukan pekerjaannya dengan benar-benar dan takut akan Tuhan, dia memperoleh hasil yang berkali-kali lipat ganda. Sekarang untuk tugas selanjutnya, buatlah satu contoh lagi. Selain contoh yang saya kasih tadi, satu contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dengan pekerjaannya dia bisa melayani Tuhan. Dengan pekerjaannya dia bisa menghasilkan upah atau gaji untuk dirinya sendiri, sehingga pelayanan dan pekerjaannya dapat sejalan. Dan marilah kita temukan potensi diri kita masing-masing.
Jangan biarkan itu tidur, jangan biarkan itu sia-sia terbuang. Karena orang yang berhasil adalah orang yang tahu di mana skillnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membahas Tuhan mengenai pekerjaan kami yang penting bagi Allah, bagimu Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin kami dibuat mengerti bahwa Tuhan mau kami mengolah apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dan kami mengusahakannya untuk menjadi pemenuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang singkat ini Tuhan Yesus. Kita berdoa. Amin.